Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian ini ya, daftar kata, entry kamus, contoh maknanya, kemudian pengolahan daftar kata. Jadi video ini adalah sub bagian keempat dari pokok bahasan daftar kata dan n-gram. Yang kita bahas adalah profil teks. Ya, jadi ini saya highlight. Yang kita bahas adalah profil teks. Jadi profil teks ini saya pilih sebagai salah satu ilustrasi karena dia cukup mudah ya, cukup mudah untuk diterima gitu secara umum ya, tidak secara detail. Jadi misalnya kita diberikan sebuah teks, maka kita bisa menilai ya bahwa teks tersebut mudah atau sulit ya, atau biasa saja ya. Dan salah satu indikatornya adalah kosakata yang ada di dalam teks tersebut. Jadi misalnya ada sebuah teks dalam bahasa Inggris, terus kemudian kita menemui kata-kata yang sulit, terus kita bilang, oh ini teksnya susah nih. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita menemukan kosakata yang mudah, ya, maka kita sebut, oh teks ini gampang. Ya, seperti itu. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah bahas bahwa kosakata-kosakata yang berfrekuensi tinggi ya itu cenderung mudah ya, sedangkan yang berfrekuensi rendah itu dia cenderung semakin spesifik ke domain tertentu dan semakin sulit. Jadi itu salah satu indikatornya, yaitu dari kosakata ya, kosakata yang sulit dan kosakata yang mudah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai academic word list dari Avril Cox-Hest ya. Saya akan tampilkan lagi. Oke. Ya, ini yang tadi ya. Jadi ini academic word list. Jadi kosakata-kosakata yang digunakan di ranah akademik, daftar kosakata yang digunakan di ranah akademik kemudian dibagi menjadi 10 sublist, dan di formatnya adalah kata-kata dikelompokkan berdasarkan akar untuk setiap sublistnya ya. Semakin rendah sublistnya semakin tinggi pemunculannya ya. Jadi bisa di-note di sini, nanti akan saya cantumkan juga. Nah, yang dibahas oleh Profesor Avril Cox-Hest di sini, yang dia ciptakan itu adalah academic word list. Jadi khusus untuk bidang akademis. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita membutuhkan daftar kosakata, panduan kosakata, tapi bukan untuk domain akademik, untuk domain yang lain. Misalnya untuk domain yang umum saja, begitu. Tidak ke domain akademik. Maka yang kita butuhkan adalah daftar kata ya, yang bersifat umum. Nah, ini kita punya yang disebut general service list. Jadi general service list. Dulu yang pertama membuat adalah Michael West. Tahun 1950-an ya. Jadi bisa kita lihat ini penjelasan dari Wikipedia ya. Not the ultimate truth, tapi untuk sekedar referensi saja. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi Michael West pada tahun 1953, ya ingat ya, 1953 itu teknologi masih belum semaju sekarang. Dia berhasil membuat daftar 2000 kata. Ya, yang diambil dari sebuah korpus bahasa Inggris tulis ya. Jadi dia mengambil 2000 kata dari korpus menggunakan teknologi tentu saja yang ada pada saat itu, dan cukup ini ya, cukup impresif kalau menurut saya. Ya, kita bisa cari versi PDF-nya ya. Saya kan coba cari versi PDF-nya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini, general service list bisa di-download. Ntar kita coba cari yang lain.
Oke, sepertinya ini adalah general service list, tapi kita cek dulu apakah punya Michael West atau bukan, karena ada oh bukan ya, jadi ini yang baru ya. General, kita coba service list PDF. Ini hanya ya, jadi kalau ini hanya yang 1000 ya, tapi totalnya ada 2000 sebetulnya. Ya, tapi paling tidak begini, cukup impresif bagi Michael West bisa mengumpulkan 2000 kata pada saat itu. Nah, sekarang sih sudah ada general service list ya, daftar kosakata dalam bahasa Inggris gitu ya, yang lebih baru lagi. Ya, ini contohnya tadi general service list dari ini dibuat oleh Václav Březina. Ya, kemudian ada lagi yang dibuat oleh Brown. Saya akan coba cari paper akademiknya ya, supaya nanti bisa dilihat. General service list, kemudian Březina. Oke. Kemudian general service list, kemudian ada Brown. Oke, ya, jadi ini ada beberapa. Judulnya cukup provokatif ya. Is there a core general vocabulary introducing the new general service list? Ya, dan ini sudah open access saya rasa. Jadi bisa di-download ya. Nanti akan saya berikan link ya di bagian deskripsi. Itu yang dari Václav Březina dan Dana Gabasova, kemudian dari Charles Brown. Bisa dibaca lebih jelas di papernya ya. Cuma untuk sekedar preview saja, untuk general service list dari Václav Březina ini sepertinya pengerjaannya fully automatic gitu ya. Sedangkan untuk yang dari Charles Brown ada bagian-bagian manualnya juga. Ya, jadi untuk karya akademiknya bisa dilihat tadi. Sekarang saya akan akan menunjukkan worklist yang lain yang dari Oxford. Ya. Jadi sebelumnya ada yang dari Avril Coxette untuk academic worklist, general service list-nya Michael West, kemudian Václav Březina dan Michael Brown. Sekarang saya akan tampilkan dari Oxford. Ya, jadi daftar katanya itu intinya seperti ini. Jadi tim dari Oxford mengumpulkan 5.000 kata, ya 5.000 kata yang diambil dari korpus. Kemudian dibuat dua versi. Yang pertama versi 5.000-nya ya, jadi semua ribunya. Dan ada yang 3.000 saja. Jadi ada yang 3.000 dan ada yang 5.000. Nah, kalau 5.000 ini termasuk memasukkan yang 3.000 juga ya. Jadi lebih lengkap lah begitu. Ya, mereka diambil dari korpus dan sudah sudah diberi label berbasiskan level kompetensi CEFR. Apa itu CEFR? Nah, ini untuk informasi saja yang belum tahu. Jadi CEFR itu adalah, bisa dilihat di sini, Common European Framework of Reference for Languages, which is a description of the language abilities of the students at different levels of learning. Ya, jadi intinya begini, CEFR itu adalah skala kemampuan berbahasa Inggris dibagi menjadi 6 level. Jadi 6 level ini juga dibagi menjadi 3, level A, level B, level C. Di sini keterangannya, kalau A1 dan A2 itu adalah elementary dan pre-intermediate. Kemudian B1 dan B2 itu adalah lower and upper intermediate. Kemudian C1 dan C2 itu mengindikasikan advanced level dan complete proficiency in the language. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 3, ya, level A, B, C, A itu basic, B itu intermediate, C itu advanced. Ya. Kemudian kalau lebih rigid lagi, ya tadi ada elementary, pre-intermediate, lower, upper intermediate, kemudian advanced dan complete proficiency. Tentu saja yang paling tinggi C2 ya, ini yang mendekati native speaker seperti itu.
seperti ini, apa namanya tampilannya. Sebentar, akan saya coba cari. Nah, mungkin bisa back saya sebentar. Oh ya, kalau tertarik lebih lanjut bisa baca di sini ya. Jadi bagaimana memilih kata-katanya, kemudian validasi oleh para ahli, ya, kemudian bagaimana dia bisa ada di kamus, kemudian cara menggunakannya itu bagaimana. Oke, kita ke list ya, ke listnya di sini. Yang 3.000 dan yang 5.000 untuk melihat ya. Jadi ini contohnya ya. Contohnya ini kebetulan dari yang 3.000. Nah, bisa kita lihat di sini kalau untuk suaranya ini pilihan ya. Jadi ada A, indefinite article. Jadi selain entry-nya, ada juga keterangan mengenai kelas katanya. Ini yang pertama. Kemudian ada juga anotasi atau label dari level kompetensinya. Jadi semakin rendah level kompetensinya, atau semakin mudah kosakatanya, biasanya dia semakin tinggi frekuensinya. Jadi ya, A itu termasuk kosakata yang berfrekuensi tinggi di sini. Ya, dia masuknya di A1. Nah, abandon dia tinggi juga, tapi masih di bawah rentang dari A1 dari A tadi. Ya, ini juga nih ada. Dan ada beberapa kata yang tersebar di beberapa level yang sama. Jadi misalnya kita lihat di sini ada academic, ya, yang kata sifat dia ada pada level B1. Kemudian academic yang nomina dia ada pada level B2. Ya sama-sama B, cuma satu yang kata sifat di B1 dan kata benda itu ada di B2. Jadi bisa kita lihat ya, strukturnya berbeda. Untuk yang Avril Coxhead tadi, dia strukturnya lebih rigid lagi karena dikelompokkan berdasarkan akar. Jadi pertama dikelompokkan berdasarkan frekuensi, jadi 10, kemudian dikelompokkan lagi kata-katanya berdasarkan akar kata yang sama. Tapi kalau di sini enggak. Jadi dia flat saja, ya, akan tetapi ada juga keterangan mengenai kelas kata, kemudian keterangan mengenai level kompetensi. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, daftar kata ini itu digunakan di sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan secara online, namanya Oxford Text Checker. Nanti linknya akan saya berikan di bagian deskripsi. Nah, di sini ada put your text in the box. Ya, jadi misalnya di sini saya ambil satu contoh teks dalam bahasa Inggris. Nah, ya, saya akan coba. Teksnya cukup panjang ya. Oke, cukup segini saja saya rasa. Nah, ini hanya untuk percobaan saja. Kita bisa masukkan teks ini ke sini. Ya. Kemudian nanti program ini akan mengolah teks ini berdasarkan word list tadi, ya, Oxford 3000 dan Oxford 5000. Kita lakukan pengecekan. Agak lama ya. Dan nanti ini akan kita bandingkan juga dengan teks yang lain. Nah, keluar ya hasilnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini dia memberikan warna yang berbeda untuk setiap kata dari level kompetensi yang berbeda. Jadi A1 biru, A2 merah, B1 coklat, ya, B2 hijau, C1 ungu. Ya. Nah, kalau dari sini sepertinya agak sulit melihatnya ya. Cuma bisa kita lihat lah. Jadi yang warna ungu ini tidak terlalu banyak. Jadi biasanya memang begitu. Jadi semakin tinggi levelnya, kosakata yang sulitnya semakin sedikit. Ya, bisa kita lihat di sini.
di results. Kita fokus aja ke proporsinya. Jadi karena kenapa? Karena dia seperti frekuensi relatif ya, yang apa namanya, netral terhadap ukuran korpus. Ya, jadi patokan kita di sini saja, jangan di number of words. Kita bisa lihat di sini 64% itu termasuk kosakata level A1 dan 10% level A2. Jadi kosakata dari level yang dasar, yang paling mudah, itu sudah 74% sendiri. Ya, jadi ini termasuk function word seperti the, a, kemudian preposisi, from, out, in, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang level B, ya, level B1 dan B2 itu ada 5% dan 7%. Ya, yang C semakin mengerucut ada yang 5%. Kemudian ada unclassified di sini. Artinya dia tidak ada di dalam daftar 3.000 dan 5.000 tersebut ya. Ada beberapa kemungkinan bisa saja memang nama kata-katanya itu adalah nama, berbentuk nama ya. Jadi tidak masuk di dalam daftar katanya. Baik, jadi seperti itu. Ini yang untuk teks yang pertama tadi ya. Teks yang pertama ini saya ambil dari case law seperti ini. United States Supreme Court Bank of US versus DeVos. Ya. Jadi ini teks yang ditulis oleh penutur jati bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan coba ini contoh esai dalam bahasa Inggris. Ya, yang yang domainnya tidak terlalu spesifik. Jadi ini umum saja. Jadi kalau yang ini kan spesifik hukum dan kata orang bahasa hukum itu sulit ya. Dan sekarang saya akan gunakan yang ini. Ya, ini kemungkinan tidak terlalu sulit ya. Ini bisa kita lihat. Saya akan buka lagi text checkernya. Kemudian saya akan copy paste, copy yang ini ya. Kemudian tambah lagi di sini. Ya, kita lakukan pengecekan, check text. Cukup cepat ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Ini dominasi warna birunya tinggi sekali. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi bisa kita lihat di sini berbeda ya. Kosakata level rendah ya, A1 dan A2 itu 86 dan 6%. Kalau kita jumlah total ini dia lebih dari 90%. Ya, tepatnya 92%. Bandingkan dengan teks dari bidang hukum tadi yang lebih sulit, di mana kalau di total dia hanya 74%. Nah, yang dinamakan profiling itu seperti ini. Ya, ini salah satu contoh profiling di mana kita bisa melihat sebaran distribusi kosakata yang kita kelompokkan berdasarkan level kompetensi. Ini ada dalam satu teks. Ya. Jadi tanpa melihat ya lebih jauh dan mungkin kita masih butuh konfirmasi lagi, paling tidak dari sebaran kosakatanya teks yang hukum dari domain hukum ini lebih sulit daripada teks esai yang kita lihat barusan. Ya, kenapa? Karena daftar kosakata yang rendahnya saja untuk di bidang hukum tadi dia hanya 74%, sedangkan yang barusan ya, yang esai tadi itu 92%. Kemudian jumlah kosakata intermediate dan advance-nya juga lebih sedikit, ya hanya 1-3% paling banyak. Sedangkan yang untuk teks domain hukum tadi itu antara 5-7%. Ya, jadi perbedaannya cukup signifikan di situ. Ya, jadi begitulah salah satu ilustrasi dari aplikasi yang menggunakan Wordlist sebagai referensinya, ya, yaitu Oxford Text Checker di sini. Ini bisa kita ganti ya, bisa Oxford 2000, Oxford 5000, atau Opal Written Words. Jadi ada satu word list lagi di sini.
yang belum kita bahas. Ini khusus open written words untuk kosakata ragam tulis. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Kita sudah mengcover tentang profil teks. Saya akan berikan tanda cross di sini, dan pada tutorial berikutnya kita akan melihat peran daftar kata bagi pemeriksa ejaan. Ya. Demikian sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di bawah, dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.